Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 5 hari ini kita akan membahas unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pelajar Skapsa, setiap manusia pasti mempunyai cita-cita. Salah satu cita-cita tersebut dapat bekerja di instansi atau perusahaan. Tentunya untuk memasuki instansi atau perusahaan tersebut harus memasukkan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Apakah pelajar Skapsa sudah paham tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Menyusun lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mempelajari unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan meliputi 1. Bahasa baku, 2. Kata ganti orang pertama tunggal, 3. Kata sapaan orang kedua, bapak atau ibu, 4. Kalimat yang menyatakan tujuan, 5. Ungkapan rasa ketertarikan, 6. Kalimat persuasif dan ucapan terima kasih. Mari kita bahas satu persatu. Bahasa baku. Syarat bahasa baku meliputi tidak dipengaruhi bahasa daerah, 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing, 3. Bukan ragam percakapan, 4. Imbuhan eksplisit, 5. Unsur kalimat lengkap, 6. Sesuai konteks kalimat, 7. Tidak rancu atau tidak kacau susunannya, 8. Tidak pleonasme atau tidak berlebihan. Kemudian unsur yang kedua, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, saya. Unsur yang ketiga, kata ganti sapaan orang kedua. Contohnya, bapak atau ibu. Jadi untuk lebih menghormati dipakai menggunakan kata bapak atau ibu. Unsur yang keempat, kalimat yang menyatakan tujuan. Contoh kalimat yang menyatakan tujuan, dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Kelima, ungkapan kata rasa ketertarikan. Contoh ungkapan kata rasa ketertarikan dalam surat lamaran pekerjaan. Saya tertarik dengan pekerjaan yang bapak atau ibu tawarkan karena pekerjaan ini menawarkan peluang bagi saya untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Yang keenam, kalimat persuasif dan ucapan terima kasih. Contoh kalimat persuasif dalam surat lamaran pekerjaan, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian, contoh ucapan terima kasih. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. 1. Menentukan tujuan. Jadi isinya alamat yang dituju atau nama suatu instansi. Kedua, mencatat sumber informasi. Jadi dari mana surat lamaran itu informasinya, misalnya dari surat kabar atau informasi dari teman. Mengumpulkan data atau dokumen, yaitu fotokopi ijazah atau fotokopi KTP. Menyusun kerangka surat sesuai dengan struktur atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi surat lamaran yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, setelah selesai maka
penyuntingan, yaitu diteliti apakah ejaan atau diksinya sudah benar. Demikian materi pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kemudian untuk tugas selanjutnya, kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan unsur kebahasaan berdasarkan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Surat lamaran pekerjaan boleh diketik atau ditulis tangan. Apabila ditulis dengan tangan, menggunakan kertas folio bergaris dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak boleh ada coretan atau di tip X. Jadi surat lamarannya harus bersih. Tulisan harus rapi dan baik atau sopan bahasanya. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.